Perkenalkan, nama saya Umar Haidar Al-Faruq dari Departemen Oceanografi Universitas Diponegoro. Saya akan membahas mengenai koreksi geometri yang saya pelajari pada praktikum Indraja. Ada 3 poin terkait dengan koreksi geometri, yaitu Landsat, yang kedua ada AirMapper, yang ketiga ada Geocoding Wizard. Kita masuk ke poin pertama, yaitu Landsat. Landsat yang akan saya bahas sekarang adalah Landsat 8 atau LDCM, Landsat Data Continuity Mission. Satelit Landsat 8 ini diluncurkan pada tanggal 11 Februari 2013 di Pangkalan Udara Vandenberg, California. Satelit ini merupakan proyek gabungan antara USGS dan NASA serta NASA Goddard Space Flight Center. Landsat 8 direncanakan memiliki durasi misi selama 5-10 tahun. Landsat 8 mengorbit pada bumi setiap 99 menit sekali dan melakukan liputan pada daerah yang sama setiap 16 hari, kecuali pada lintang kutub tertinggi. Ketinggian rata-rata satelit ini mengorbit pada bumi adalah sekitar 705 km dengan sudut inklinasi sebesar 98,2 derajat. Satelit ini dilengkapi dengan 2 sensor, yaitu Operational Land Imager atau OLI dan Thermal Infrared Sensors atau TIRS. Sensor OLI pada Landsat 8 terdiri dari 9 band. Dari 9 band tersebut terdapat 2 band baru, yaitu band 1 dan band 9. Band 1 merupakan coastal atau aerosol yang dirancang untuk memonitoring wilayah perairan pesisir. Sedangkan band 9 merupakan band cirrus yang dirancang untuk mengidentifikasi awan cirrus. Sedangkan 7 band sisanya merupakan band yang sudah ada pada Landsat generasi sebelumnya, yaitu Landsat 7. Berarti kelebihan Landsat 8 terdapat 2 band yang baru, yaitu band 1 dan band 9. Kita masuk ke poin kedua, yaitu tentang AirMapper. AirMapper adalah suatu perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data citra. AirMapper dapat dijalankan pada workstation di mana data dari sensor diterima. Perangkat lunak ini dapat dijalankan dengan sistem operasi Unix dan komputer dengan sistem operasi Windows 95 atau 98 dan Windows NT. Pengolahan citra itu sendiri adalah suatu cara untuk mengolah citra menjadi suatu keluaran yang kita inginkan. Tujuan dari pengolahan citra adalah mempertajam data geografis agar dapat memberikan informasi terkait daerah, objek, atau suatu fenomena. Algoritma merupakan suatu konsep sederhana yang memisahkan data dari pengolahannya. Konsep algoritma inilah yang menjadi salah satu keunggulan AirMapper. Selain itu, AirMapper juga didukung dengan 130 format pengimpor data, 250 format pencetakan data keluaran, dan memiliki dynamic links. Penghubung dinamik atau dynamic link adalah suatu fasilitas AirMapper yang membuat pengguna dapat langsung menampilkan data eksternal tanpa harus mengimportnya terlebih dahulu. Di luar kelebihan-kelebihan tersebut, AirMapper juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah terbatasnya format pengekspor data. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu Geocoding Wizard. Nah, Geocoding Wizard ini merupakan salah satu fitur dari AirMapper 7.0 yang bertujuan untuk memperbaiki citra yang terjadi karena adanya kesalahan dari peralatan saat pengambilan citra. Geocoding sendiri merupakan salah satu metode yang digunakan untuk melakukan koreksi geometri. Untuk mendapatkan hasil yang benar secara radiometrik, perlu dilakukan koreksi geometri dan pengukuran titik kontrol tanah atau ground control point di lapangan. Geocoding Wizard merupakan fitur yang berperan dalam pengambilan GPC. Mungkin sekian dari saya terkait pembahasan tentang koreksi geometri. Semoga bermanfaat dan terima kasih.